Halo, teman-teman cerdas. Pernah bertanya-tanya nggak? Apa sih sebenarnya udara yang kita hirup setiap hari? Nah, hari ini kita akan berpetualang ke dunia sains untuk mengenal salah satu benda yang ada di sekitar kita tapi tak terlihat, yaitu benda gas. Ayo, kita mulai. Lihat deh, di sekitar kita ada balon-balon terbang, awan di langit, bahkan napas yang kita hembuskan. Semuanya itu adalah contoh benda gas. Benda gas itu unik banget loh. Kalau kita lihat pakai mikroskop super canggih, molekul atau bagian terkecil dari gas itu bergerak sangat cepat dan saling berjauhan. Beda banget sama benda padat yang rapat dan benda cair yang sedikit lebih longgar. Karena molekulnya bebas bergerak inilah, gas punya sifat-sifat yang istimewa. Sifat pertama, gas tidak punya bentuk dan volume yang tetap. Coba lihat eksperimen ini. Saat kita meniup balon, udara dari paru-paru kita masuk dan mengisi balon. Bentuk udara jadi seperti balon kan? Kalau kita semprotkan pengharum ruangan di sudut kamar, wanginya akan menyebar ke seluruh ruangan. Artinya, gas akan mengisi setiap ruang yang ada dan bentuknya mengikuti wadahnya. Keren. Sifat kedua, walaupun tidak terlihat, gas punya massa atau berat. Tidak percaya? Kita buktikan dengan timbangan sederhana ini. Di satu sisi ada balon kempes, dan di sisi lain ada balon yang sudah ditiup penuh. Lihat, sisi dengan balon yang terisi udara jadi lebih berat dan turun ke bawah. Ini membuktikan bahwa udara di dalam balon itu punya massa. Jadi, jangan remehkan sesuatu yang tidak terlihat ya. Dan sifat ketiga yang paling seru, gas bisa dimampatkan atau ditekan. Bayangkan, kita punya suntikan tanpa jarum. Ujungnya kita tutup rapat dengan jari. Saat kita tekan pendorongnya, udara di dalam suntikan bisa kita padatkan. Volumenya jadi lebih kecil. Inilah kenapa kita bisa menyimpan banyak sekali gas di dalam tabung LPG atau di dalam ban mobil. Sangat bermanfaat kan? Selain sifat-sifat tadi, benda gas juga bisa berubah wujud. Loh, sama seperti es yang mencair jadi air, benda lain juga bisa berubah menjadi gas. Proses perubahan dari benda cair menjadi gas disebut menguap. Contohnya saat ibu merebus air, airnya berubah menjadi uap air. Ada juga perubahan dari benda padat langsung menjadi gas yang disebut menyublim. Seperti kapur berus di lemari yang lama-lama habis karena berubah jadi gas. Sebaliknya, gas juga bisa berubah kembali menjadi cair. Proses ini namanya mengembun. Pasti kalian sering lihat kan, ada tetesan air di bagian luar gelas yang berisi es. Itu bukan karena gelasnya bocor ya. Itu adalah uap air di udara yang mendingin saat menyentuh permukaan gelas yang dingin, lalu berubah menjadi titik-titik air. Sains itu ada di mana-mana. Oke, saatnya kuis singkat bersama Profesor Gas. Siap, pertanyaan pertama. Proses saat air berubah menjadi uap disebut? Yap, betul sekali. Menguap. Pertanyaan kedua. Manakah di bawah ini yang membuktikan gas punya massa? Benar. Timbangan dengan balon yang ditiup. Kalian semua hebat. Jadi, mari kita simpulkan petualangan kita hari ini. Ingat 3 sifat utama gas. Pertama, bentuk dan volumenya selalu berubah mengikuti wadahnya. Kedua, gas akan mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Dan ketiga, gas bisa ditekan atau dimampatkan. Mudah kan mengingatnya? Wah, seru sekali ya belajar tentang benda gas hari ini. Ternyata sains itu asyik dan ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus penasaran dan terus belajar. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Dadah.